Salam jumpa pemirsa, senang sekali Asa Cita kembali hadir menjumpai Anda untuk memberikan langkah nyata wujudkan asa. Bersama saya Kania Pranisita, inilah Asa Cita selengkapnya. Di barat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tersimpan kawasan perairan yang menawarkan lebih dari keindahan alamnya. Sekotong, Lombok Barat, menghadirkan harmoni antara laut biru yang lestari, pariwisata yang tumbuh, dan masyarakat yang menjaga warisan alamnya. Gugusan Gili dengan laut biru yang jernih, dan juga terumbu karang yang alami menjadikan Sekotong contoh bagaimana ekonomi biru laut berjalan seiringan dengan pariwisata berkelanjutan. Nusa Tenggara Barat adalah rumah bagi laut yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan kehidupan. Di garis pantainya terbentang kekayaan alam yang menjadi sumber penghidupan sekaligus harapan. Laut, mangrove, dan pesisir berpadu membentuk ekosistem yang rapuh namun bernilai tinggi. Di bagian barat Pulau Lombok, terdapat sebuah kawasan perairan yang masih menjaga wajah alaminya. Sekotong, Lombok Barat. Sebuah wilayah yang dikenal dengan gugusan pulau kecil atau Gili Gede, Gili Nanggu, Gili Sudak, Gili Tangkong, hingga Gili Kedis. Pulau-pulau kecil ini seolah menjadi penjaga ketenangan, jauh dari keramaian destinasi wisata utama. Berjarak sekitar 60 km dari kota Mataram, Sekotong menawarkan pengalaman yang berbeda. Perjalanan menuju kawasan ini memang membutuhkan waktu. Namun, semua terbayar ketika mata disuguhi laut biru yang tenang dan udara pesisir yang bersih. Tidak ada hiruk-pikuk, hanya debur ombak dan perahu nelayan yang melintas perlahan. Sekotong bukan hanya tentang panorama. Kawasan ini menjadi contoh bagaimana pariwisata dapat tumbuh berdampingan dengan alam. Perairan yang jernih, terumbu karang yang masih sehat, serta kehidupan biota laut yang beragam menjadikan Sekotong sebagai destinasi wisata bahari yang menjanjikan. Disinilah konsep ekonomi biru menemukan wujud nyatanya. Laut dijaga, wisata tumbuh, dan masyarakat turut merasakan manfaatnya. Bagi wisatawan, Sekotong menghadirkan kesan pertama yang menenangkan. Pantai-pantainya bersih, air lautnya berwarna biru jernih, dan suasananya terasa intim. Ririn, wisatawan yang berasal dari kota Mataram, datang berlibur ke tempat ini karena terpesona oleh keindahan alamnya. Kalau di sini lebih pantainya ya, air lautnya biru sama pasir yang putih. Jadinya kalau melihatnya bagus gitu, bersih. Hal serupa juga diakui Eka, wisatawan yang datang jauh dari kota Jakarta. Selama berada di Gili, ia dapat melakukan berbagai macam aktivitas seperti melihat keindahan pulau, berenang, dan snorkeling. Saya tadi berenang dikit, terus kita snorkeling di tengah, ada banyak karang, dan juga nanti kita rencana akan keliling ke 3 pulau di sini. Kesannya, luar biasa di sini, cantik-cantik ikan-ikannya, karang-karangnya, terus juga ramah-ramah juga di sini guide-nya. Iya. Yusuf, seorang wisatawan yang juga berasal dari kota Mataram. Ini merupakan kali pertama ia datang, dan menurutnya, Sekotong sebagai kawasan wisata yang indah. Berharap kawasan wisata ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar dapat menjadi kawasan wisata yang berkelanjutan. Ya, yang pertama ini emang pertama kalinya ke Gili Nanggu.
bersama kebetulan ada teman dari istri juga, Pak, dari Jakarta yang emang berkesempatan untuk ke Lombok seperti itu. Dan kami menyarankan untuk ke sini, ke Gili Nanggung. Harapannya sih sebagai orang asli Lombok, pengennya tempat-tempat seperti ini nih sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena emang tempatnya juga bagus banget seperti itu. Sampai teman dari istri juga dari Jakarta pengen banget, karena emang dia dari jauh-jauh dari Jakarta, yang dilihat Gili Nanggung, Gili Sudah seperti itu di sini. Di balik potensi besarnya, Sekotong juga menghadapi tantangan. Pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas umum, serta edukasi wisata berkelanjutan masih menjadi pekerjaan bersama. Jika tidak dikelola dengan bijak, keindahan yang ada bisa terancam. Namun harapan tetap terbuka. Ketika masyarakat terlibat, wisatawan datang dengan kesadaran dan pemerintah hadir dengan kebijakan yang tepat. Sekotong memiliki peluang besar untuk berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Sekotong mengajarkan bahwa pariwisata juga perlu memperhatikan kualitas pengalaman dan keberlanjutan. Tentang bagaimana laut dijaga agar tetap memberi kehidupan hari ini dan di masa depan. Sekotong dan gugusan Gili di sekitarnya bukan hanya destinasi wisata, adalah kisah tentang harmoni antara alam, manusia, dan harapan. Disinilah ekonomi biru menemukan maknanya. Laut yang lestari, wisata yang bertanggung jawab, dan masa depan yang menjanjikan. Laut selalu punya cara untuk bercerita tentang kehidupan yang bergantung padanya, tentang harapan yang dititipkan pada ombak, dan tentang manusia-manusia pesisir yang setia untuk menjaganya. Di Sekotong, Lombok Barat, laut tidak hanya membentang indah, tetapi juga laut sebagai sumber penghidupan. Dari sinilah ekonomi biru tumbuh pelan namun pasti, memberikan tumpuan hidup bagi masyarakat setempat. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Pariwisata bahari menjadi salah satu denyut utama ekonomi di gugusan Gili Sekotong. Kehadiran wisatawan membawa peluang, membawa lapangan kerja, sekaligus menuntut tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam. Salah satu pengelola wisata yang aktif mengembangkan kawasan ini adalah Tamarin Gili Gede Resort. Melalui pengelolaan yang terencana, pariwisata tidak hanya difokuskan pada keuntungan, tetapi juga kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Berbagai kegiatan dan acara digelar untuk menarik wisatawan, mulai dari festival hingga perlombaan perahu layar. Menurut Ahmad Safi Suwandi, gelaran kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat lokal. Sebenarnya konsep kita di sini banyak beberapa acara yang kita lakukan seperti Begawi di Gili Gede Indah ini, yaitu dengan mengadakan wisata lomba perahu layar, disupport oleh dinas-dinas dan kadis termasuk dari kadis-kadis kabupaten, khususnya di Kota Mataram dan di Sekotong. Bagi masyarakat di Gili, pariwisata perlahan mengubah cara pandang. Laut yang dulu hanya menjadi tempat melaut,
kini juga menjadi ruang kerja baru. Warga terlibat sebagai pekerja hotel, penyedia jasa transportasi laut, hingga pelaku usaha kecil yang tumbuh di sekitar kawasan wisata. Di balik keindahan pantai dan laut biru, tantangan lingkungan tetap ada. Salah satunya adalah persoalan sampah, terutama saat musim angin timur tiba. Sampah laut yang terbawa arus seringkali menumpuk di pesisir, mengancam keindahan dan ekosistem. Kalau sampah kita memang ada khusus yang untuk garbage-nya itu, cuman perlu lagi ditambahkan untuk angkutan sampah, baik itu dari pihak dinas desa maupun dinas khususnya di daerah Gili Gede, mungkin kerjasama dengan dinas-dinas PUPR mungkin atau dinas kebersihan untuk menambahkan yaitu untuk kayak pengangkut sampah, baik itu truk, dam atau apalah. Menjaga kebersihan laut bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang masa depan. Laut yang bersih memastikan pariwisata tetap hidup dan ekonomi masyarakat terus berputar. Inilah esensi ekonomi biru, memanfaatkan laut tanpa merusaknya. Selain pengelola wisata, ada sosok-sosok yang setiap hari berhadapan langsung dengan laut dan wisatawan. Mereka adalah para pemandu wisata lokal yang menjadi jembatan antara keindahan alam dan pengalaman wisata. Abdul Ghafur adalah salah satunya. Sebagai pemandu wisata, ia menghabiskan hari-harinya membawa wisatawan menyusuri laut di gugusan Gili, menikmati keindahan bawah air, sekaligus mengabadikan momen berharga bagi para tamu. Bagi Abdul Ghafur, pekerjaannya bukan sekedar mencari nafkah. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga laut tetap lestari. Oh, tidak pernah. Soalnya kita itu kita jaga bersama. Kalau ada tamu dari luar negeri atau dalam negeri, kita beritahu dulu bagaimana cara untuk snorkeling yang bagus atau gimana biar nggak menginjak karang atau gimana itu. Kesadaran menjaga alam tumbuh dari arahan aparat desa, pengelola wisata, dan kesepakatan bersama masyarakat. Mereka memahami kerusakan laut berarti hilangnya sumber penghidupan. Terkadang, ombak besar dan cuaca buruk memaksa aktivitas wisata dihentikan sementara. Namun, hal itu diterima sebagai bagian dari hidup yang bergantung pada laut. Ada tantangannya, paling 1 tahun sekali ada tantangannya. Untuk seperti ombak besar, badai, itu ya itu dah dari tantangannya. Sektor wisata di Sekotong tentunya telah membuka banyak peluang kerja. Masyarakat lokal kini terlibat sebagai pemandu wisata, pengemudi perahu, petugas kebersihan, hingga pekerja di sektor perhotelan. Roda ekonomi berputar, kehidupan perlahan membaik. Saat musim liburan tiba, ribuan wisatawan memadati kawasan Gili. Tidak hanya wisatawan domestik, tetapi juga mancanegara dari berbagai negara Eropa. Kehadiran mereka membawa harapan, sekaligus tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan kelestarian alam. Di pulau kecil ini, masyarakat membuktikan bahwa menjaga alam berarti menjaga hidup itu sendiri. Dari Sekotong, Lombok Barat, sebuah kisah tentang laut, manusia, dan harapan dalam bingkai ekonomi biru.
Di barat Pulau Lombok, laut bukan hanya sebagai batas wilayah. Ia adalah ruang hidup, ia adalah dapur, jalan pulang, sekaligus harapan untuk masa depan. Sekotong, sebuah kawasan pesisir dengan pulau kecil yang mengitarinya, menyimpan kekayaan alam yang begitu melimpah dan tak ternilai. Di balik keindahannya, tersimpan satu tanggung jawab besar, bagaimana alam ini dapat dikelola tanpa kehilangan jiwanya. Pariwisata hadir membawa peluang. Namun di Sekotong, pariwisata berjalan beriringan dengan konservasi. Sebab tanpa laut yang terjaga, tak akan ada wisata yang bertahan lama. Bagi pemerintah daerah, pariwisata berkelanjutan bukan sekedar jargon, melainkan prinsip yang menuntut keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan manusia. Inilah yang disebut ekonomi biru, sebuah konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara bijak, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Sekotong memiliki potensi yang luar biasa. Puluhan pulau kecil, terumbu karang yang indah, serta laut yang masih terjaga. Jika dikelola dengan benar, kawasan ini diyakini mampu menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena potensinya yang luar biasa. Kalau di Sekotong ini kan hampir yang tercatat itu 23 pulau-pulau kecil, pada dasarnya hampir 90-an. Apalagi kalau dilihat di utara, kemudian di selatan, ini hampir memiliki satu potensi yang luar biasa. Kalau itu dikelola dengan baik dan benar, saya rasa itu akan bisa menjawab persoalan kemiskinan, persoalan pengangguran, dan tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena secara lokasi ini sebenarnya sangat strategis. Misalnya Gili Gede tempat kita saat ini itu tidak jauh dari Nusa Penida, Bali, paling hanya 45 menit. Lombok hanya 15 menit kan begitu. Melalui regulasi pariwisata berkelanjutan, penganggaran infrastruktur dan pengawasan ketat, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap pembangunan memiliki arah yang jelas. Air bersih, dermaga, hingga akses jalan menjadi pondasi dasar agar pariwisata dapat tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Fungsi pengawasan, kita bicara fungsi tentang pembentukan perda. Bagaimana kemudian kami, alhamdulillah sudah membuat perda tentang pariwisata berkelanjutan. Itu salah satu framework yang menjadi fondasi bagaimana pariwisata ini dikelola secara berkelanjutan. Yang kedua dari sisi penganggaran, ya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah didukung oleh DPR, termasuk di tahun ini kan beberapa infrastruktur pendukung pariwisata itu dialokasikan dalam konteks penganggaran, pembangunan dermaga Senggigi, kemudian revitalisasi beberapa destinasi wisata, mungkin memang bertahap karena kan kita dari sisi fiskal terbatas. Nah, dari sisi pengawasan ini menjadi penting. Kemudian bagaimana kita mengawasi produk-produk hukum, entah itu dalam bentuk perda yang sudah ditetapkan oleh DPR itu bisa terimplementasi. Di Sekotong Barat, denyut ekonomi biru terasa nyata di tingkat desa. Dari laut, lapangan kerja tumbuh. Warga menjadi boatman, pemandu wisata, pedagang, hingga pelaku UMKM. Pariwisata membuka peluang baru tanpa memutus hubungan masyarakat dengan laut. Pemerintah desa pun mendorong peningkatan kapasitas warga. Pelatihan anyaman bambu, gerabah, madu trigona, hingga kerajinan perak digelar agar ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu sektor.
pelatihannya seperti anyaman bambu, gerabah, madu trigona, sama pembuatan perak dari perak. Proses pelatihannya kadang-kadang kami ngundang langsung ke kantor desa, di aula kami di sana melatih masyarakat kami. Kami yaitu terkait masalah kadang-kadang ada warga yang masih kurang sadar akan bersihnya di laut. Kadang-kadang ada warga masih yang sering membuang sampah ke laut, itu yang menjadi tantangan kami. Bagi masyarakat Sekotong, laut adalah dapur. Bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi warisan yang harus dijaga. Di bawah permukaan laut, terumbu karang tumbuh perlahan. Disinilah kehidupan bermula. Di sini pula harapan ditanam. Transplantasi terumbu karang menjadi bagian dari wisata. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan, tetapi ikut merawatnya, menanam karang, meninggalkan nama, dan membawa pulang kesan mendalam. Kalau ditanya masyarakat sekarang ini berapa sih yang punya lahan di sini? Nggak banyak kan. Tapi laut, masih kita punya laut yang harus kita jaga. Kita masih punya terumbu karang yang indah yang harus kita rawat. Itulah yang menjadi daya tarik orang datang ke tempat kita. Saya seringkali kadang melakukan satu program tanam karang ya. Kayak kita transplantasi terumbu karang. Tamu-tamu saya kalau datang ke tempat saya itu menjadi satu program di mana di saat dia menanam dia tulis namanya di situ, dan saya hampir seringkali direpotin juga itu bagaimana karang saya gitu. Hal yang sederhana tapi itu berkesan. Mereka berwisata tapi juga menjalankan satu aktivitas menanam terumbu karang, di mana kita tahu bahwa terumbu karang itu berkontribusi bagi oksigen yang ada di bumi. Nah, jadi itu salah satu paket-paket kegiatan yang kita dorong, termasuk kepada pelaku-pelaku usaha di sini. Inilah wajah pariwisata yang diharapkan. Wisata yang tidak merusak, tetapi menghidupkan. Wisata yang memberi pengalaman sekaligus tanggung jawab. Anak-anak muda di kawasan Gili kini melihat laut dengan cara berbeda. Laut kini menjadi ruang edukasi, rekreasi, dan inovasi, serta sumber penghidupan baru. Kini, Sekotong masih berproses. Kawasan ini masih memerlukan penataan ruang yang matang, keseimbangan yang terjaga, dan keaslian yang terawat. Namun satu hal yang pasti, masa depan kawasan ini tidak dibangun dengan mengorbankan lautnya. Ekonomi biru bukan sekedar konsep. Di Sekotong adalah cerita tentang manusia dan laut yang saling menjaga demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asa Cita. Untuk memberikan langkah bersama, wujudkan asa. Akhirnya saya, Kania Pranasita, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.